Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi kelas 12 yaitu sediaan galenika, di mana sediaan galenika adalah sediaan yang dibuat dari bahan baku tumbuh-tumbuhan atau hewan dengan cara disari. Selain itu juga galenika adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan atau preparat obat dengan cara sederhana dan dibuat dari alam berupa tumbuhan dan hewan. Sekarang kita bahas sejarah galenika. 100 tahun yang lalu manusia mengetahui adanya quinta essentia yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, dan mineral. Jadi dulu itu sediaan galenika itu lebih dikenal dengan quinta essentia. Di mana quinta essentia adalah zat berkhasiat yang terdapat dalam bahan alam. Kemudian tahun 1300 Raimundus Lius menarik quinta essentia dengan anggur yang dimasukkan ke dalam botol dan dibiarkan di luar rumah agar memperoleh panas atau cahaya matahari. Kemudian yang selanjutnya di Indonesia penarikan sari tersebut dilaksanakan dengan memipis, yaitu melumatkan bahan dengan bantuan air pada alat yang disebut pipisan, kemudian diperas dan ampasnya dibuang. Kemudian Galenos atau Claudius Galenos atau Galen merupakan seorang dokter atau tabib dari Yunani kuno, di mana Galen berpengaruh besar dalam kedokteran Eropa dengan menemukan suatu racikan obat yang berasal dari ekstrak tanaman dan hewan yang digunakan sebagai dasar pemberian nama sediaan galenika. Sebelum obat tradisional dikenal, Simplicia sudah merupakan bahan utama yang harus tersedia di tempat meramu atau meracik obat, di mana tabib akan meracik sendiri. Pemanfaatan bahan tumbuhan untuk tujuan pengobatan sering dikenal dengan materia medica. Selanjutnya kita akan membahas cara pembuatan sediaan galenika secara umum. Itu ada dua. Yang pertama, bagian tumbuhan atau hewan yang mengandung obat diolah menjadi simplicia atau bahan nabati atau hewani. Kemudian zat berkhasiat dari simplicia diambil dan diolah dalam bentuk sediaan galenika dengan cara penyarian atau ekstraksi. Ini gambar dari contoh dari ekstraksi itu sendiri. Kemudian tujuan pembuatan sediaan galenika itu yang pertama itu untuk memisahkan zat-zat berkhasiat terkandung di dalam simplicia dari bagian yang dianggap tidak bermanfaat. Kemudian untuk membuat sediaan farmasi yang selain itu juga untuk membuat sediaan farmasi yang sederhana dan mudah dipakai. Yang ketiga, supaya zat berkhasiat yang terkandung dalam sediaan tersebut stabil dalam penyimpanan yang lama. Jadi tujuannya itu untuk memisahkan zat-zat berkhasiat ada di tanaman itu sendiri. Kemudian juga untuk lebih memudahkan kita menggunakan sediaan farmasi dengan cara yang lebih sederhana. Ketiga, supaya zat berkhasiat yang terkandung di dalam sediaan itu dapat disimpan lebih lama dibandingkan kalau kita dalam bentuk simplicia. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sediaan galenika, yaitu yang pertama adalah derajat kehalusan. Itu harus disesuaikan dengan mudah atau tidaknya zat berkhasiat dalam simplicia itu mudah disari. Semakin sukar disari, maka simplicia harus dibuat sehalus mungkin atau sebaliknya. Ya, kalau dia mudah disari, jadi kita tidak perlu membuat sediaan dengan derajat kehalusan yang sangat halus. Kemudian konsentrasi atau kepekatan. Ya, zat yang terkandung dalam sediaan itu harus jelas konsentrasinya agar tidak mengalami kesulitan dalam pembuatannya. Yang ketiga, suhu dalam waktu penyarian. Ya, ini harus disesuaikan dengan sifat zat berkhasiatnya. Apakah dia mudah terurai oleh panas, atau mudah atau tidak menguap, atau mudah tersari atau tidak. Itu yang akan berpengaruh terhadap proses penyarian. Selanjutnya, bahan penyari atau cairan penyari. Ini juga harus disesuaikan dengan sifat kelarutan zat berkhasiat. Bahan penyari atau cara penyari harus sesuai dengan sifat kelarutan zat berkhasiat, daya serap cairan penyari ke dalam simplicia.
Ini ada contoh-contoh bentuk sediaan galenika, ada berdasarkan hasil penarikan atau extraction. Contohnya adalah ekstrak, tinctur, dekota atau infusa, itu termasuk ke dalam hasil penarikan. Ada juga hasil penyulingan atau pemerasan, contohnya aqua aromatica, aloe volatilia, adalah oleo pingua. Yang ketiga adalah sirup. Proses penyarian itu ada 4 hal. Yang pertama adalah pembuatan serbuk, ya. Umumnya penyarian akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplicia yang bersentuhan dengan cairan penyari semakin luas. Karena semakin halus serbuk simplicia, harusnya semakin baik penyarian. Tapi tidak demikian dengan penyarian, tergantung dari sifat fisika kimianya. Karena ada beberapa simplicia, ya, kalau dia terlalu halus itu memperhambat proses penyarian. Kemudian pembasahan, ya, dinding sel tumbuhan terdiri dari selulosa. Jika simplicia tersebut kering, lapisan airnya menguap sehingga pengerutan terjadi pori-pori. Bila serbuk dibasahi, maka selulosa tadi akan diisi oleh cairan penyari sehingga simplicia akan membengkak kembali, sehingga memberi kesempatan kepada cairan penyari memasuki saluran pori-pori. Jadi biasanya sebelum kita masukkan cairan penyari, kita basahkan dulu serbuknya. Jadi setelah dia mengembang, baru kita masukkan cairan penyari. Kemudian penyarian, ekstraksi. Ini biasanya bisa kita lebih dari 1 atau 2 zat yang akan kita sari. Nah, ini kita juga harus mencocokkan kira-kira kita butuh cairan penyari apa, ya. Pada proses pembuatan serbuk simplicia ada sel dinding pecah, ya, masih utuh. Pembebasan sari itu tidak akan terhalangi. Jadi dindingnya masih utuh, zat aktifnya keluar dan melewati dinding sel. Ya, ini ada cairan penyarinya, itu namanya menstruum. Ampasnya adalah march. Cairan yang dipisahkan adalah macerat liquid, colatura, solution atau ekstrak. Yang keempat adalah penguapan. Ya, adapun proses terbentuknya uap dari cairan pengari ditentukan oleh suhu, waktu, kelembapan, cara penguapan dan konsentrasi.